Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Menjawab pertanyaan yang keempat, ini saya kemas dalam video yang keempat untuk tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang bertemakan tentang keberadaan media sosial yang saat ini telah menjadi ruang diskusi dan debat keislaman yang sangat terbuka. Nah, dari hal tersebut apa dampak positif dan negatifnya terhadap proses pendidikan Islam khususnya di kalangan masyarakat? Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan debat keislaman yang sangat dinamis. Menurut pandangan dari beberapa ulama Islam, khususnya di kalangan Nahdliyin atau para kiai NU, keberadaan media sosial ini memiliki dampak positif dan negatif yang cukup signifikan terhadap proses pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Nah, dari sisi positifnya, media sosial saat ini memungkinkan penyebaran ilmu agama Islam itu dapat tersebar secara luas dan cepat, dapat menjangkau berbagai kalangan tanpa batas geografisnya. Seperti contoh akun-akun dakwah digital yang dikemas dan dikembangkan di kalangan NU yaitu NU Online ID. Ini menjadi satu contoh platform digital yang kita lihat bagaimana dakwah Islam ini dapat dikemas secara kreatif, inovatif, sehingga mampu menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman keislaman masyarakat, khususnya generasi muda atau Gen Z. Media sosial juga memfasilitasi adanya interaksi dan diskusi yang memperkaya wawasan keagamaan serta memperkuat jaringan sosial umat Islam di era digital. Namun, di sisi lain tentu ada sisi negatifnya. Adapun sisi negatif antara lain, para kiai-kiai NU mengingatkan media sosial itu juga membawa tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah melemahnya budaya membaca buku yang terjadi karena masyarakat lebih cenderung mengonsumsi informasi singkat dan instan saja melalui media sosial. Nah, hal ini berpotensi menurunkan kualitas literasi keislaman yang berdampak pada pemahaman agama yang dangkal dan mudah terpengaruh isu-isu hoax atau informasi yang keliru. Nah, selain daripada itu, media sosial itu juga rawan digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan propaganda yang dapat memecah belah umat. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini menuntut peran aktif guru dan orang tua untuk membimbing peserta didik atau para siswa agar kritis dan selektif dalam menerima informasi serta menanamkan etika bermedia sosial sesuai dengan ajaran agama Islam seperti yang diajarkan oleh para kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian pendekatan sosiologi pengetahuan memahami bagaimana media sosial ini sebagai ruang sosial baru yang mempengaruhi cara masyarakat memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi pengetahuan keislaman. Keberadaan media sosial juga dapat menggeser otoritas tradisional ulama sebagai sumber utama ilmu agama. Nah, juga membuka ruang bagi berbagai narasi yang kadang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, para kiai-kiai
di lingkungan Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya internalisasi etika dan metode ilmiah dalam bermedia sosial agar dakwah digital tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan tetap menjaga nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Nah, walhasil media sosial harus dilihat sebagai alat yang sangat potensial jika dikelola dengan baik dan benar. Akan tetapi juga dapat berisiko jika tanpa pengawasan dan etika yang baik. Kemudian secara keseluruhan para kiai-kiai NU mendorong pemanfaatan media sosial ini sebagai sarana pendidikan Islam yang efektif dengan tetap menjaga kualitas literasi, etika, dan akhlak umat secara keseluruhan. Demikian jawaban untuk soal yang keempat yang saya kemas dalam video ini. Wallahu a'lam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.